Halo semua, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai artikel KTI kami tentang pengaruh kuliah online terhadap kehidupan sosial mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Andlip, dengan NRP 50082010062, Banabil dengan NRP 50272010055, Edbert dengan NRP 50082011168, Ikuo dengan NRP 50092011137, dan yang terakhir Naya dengan NRP 50092011164. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Bagian abstrak. Diketahui bahwa COVID-19 membuat kehidupan berubah dari yang sebelumnya bisa dilakukan secara normal, kini sebagian besar kegiatan dilakukan secara online. Termasuk juga dalam bidang pendidikan di berbagai tingkatan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Mahasiswa baru yang seharusnya bisa berkenalan dengan teman-teman baru dari berbagai daerah dan merasakan kehidupan kuliah harus mengikuti perkuliahan secara online. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kuliah online terhadap interaksi sosial dan kondisi psikologis mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisis hasil data statistik kuantitatif yang didapatkan dari pembagian kuesioner kepada mahasiswa-mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perkuliahan online membuat interaksi sosial mahasiswa baru terhambat dan hal itu juga meningkatkan stres yang dialami mahasiswa. Kata kunci dari KTI kami adalah interaksi sosial, kuliah online, dan mahasiswa baru. Pada zaman sekarang, manusia sedang mengalami perkembangan zaman modern. Contohnya adalah seperti artificial intelligence dan juga augmented reality. Dari semua temuan-temuan modern, yang paling signifikan adalah berkembangnya dunia maya atau nama lainnya internet. Internet adalah salah satu temuan modern yang paling mudah diakses orang. Dari mencari apapun melalui googling sampai mengontak orang yang berjarak jauh melalui aplikasi WhatsApp. Pada masa pandemi ini yang disebabkan oleh virus COVID-19, penduduk-penduduk Indonesia dianjurkan untuk tidak meninggalkan rumah dan juga meminimalkan kontak fisik dengan orang lain. Dengan itu, sekolah dan universitas di seluruh Indonesia telah memulai pengajaran melalui aplikasi-aplikasi video teleconference. Beberapa contoh dari aplikasi tersebut adalah Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Memang tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi ini sangat bermanfaat, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui, kegiatan belajar secara daring sudah dilakukan di Indonesia kurang lebih 7 bulan. Lalu, dampak apa saja yang ditemukan dari kegiatan belajar secara online ini? Kuliah online ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa baru yang dalam hal bersosialisasi. Apalagi beragamnya sifat dan karakter mahasiswa juga menjadi hambatan bagi kehidupan sosial perkuliahannya. Contohnya, mahasiswa yang pemalu atau pendiam, sampai kapanpun ia tidak dapat membuat pertemanan bila tidak ada situasi yang mendukung atau mendorongnya untuk bergaul. Apalagi dengan dilaksanakannya kuliah secara online, mahasiswa semakin terhambat lagi. Untuk itu, kami melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam dampak kuliah online terhadap kehidupan sosial mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November. Rumusan masalah dari ini adalah apakah kuliah online mempengaruhi kehidupan sosial mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November, dan juga apa saja dampak kuliah online terhadap kehidupan sosial mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kuliah online terhadap kehidupan sosial mahasiswa baru dan juga untuk mengetahui dampak kuliah online terhadap kehidupan sosial mahasiswa baru. Selanjutnya, kami akan membahas tinjauan teori. Terdapat beberapa teori yang mendasari penelitian kami. Yang pertama adalah interaksi sosial di kalangan muda.
Di era globalisasi ini, negara Indonesia membutuhkan generasi muda yang mempunyai kompetensi di bidang masing-masing. Sesungguhnya kita, para generasi muda, memiliki potensi diri yang sangat besar. Namun, untuk mencapai potensi-potensi tersebut, kita tidak dapat bekerja sendiri. Akan tetapi membutuhkan hubungan atau interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial sendiri merupakan hubungan interpersonal yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan tindakan verbal maupun non-verbal. Dikutip dari Widodo 2013. Yang kedua adalah mahasiswa. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Dikutip dari Siswoyo 2007. Mahasiswa baru memiliki kemungkinan yang besar untuk mengalami stres, karena mahasiswa baru memiliki dua tipe perubahan. Perubahan yang pertama adalah perubahan lingkungan dan struktur sekolah. Dan tipe perubahan yang kedua adalah perubahan lingkungan sosial. Seperti mahasiswa baru dituntut untuk berinteraksi dengan teman-teman atau kelompok baru yang berasal dari daerah yang beragam dan berbeda-beda. Yang ketiga adalah kuliah online. Di masa pandemi COVID-19 ini, berbagai instansi penyelenggara pendidikan tinggi terpaksa untuk melakukan perkuliahan secara daring. Kuliah online sendiri dapat didefinisikan sebagai perangkat lunak bantu belajar berbasis web yang dapat digunakan untuk memudahkan menyebarkan materi belajar melalui internet. Dikutip dari Taryana tahun 2003. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metode penelitian kami dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan sosial mahasiswa baru saat ini. Lalu, hasilnya berupa data statistik kuantitatif yang selanjutnya dapat dianalisis. Nah, sampel penelitian kami merupakan mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November tahun 2020-2021 dari berbagai jurusan. Lalu untuk instrumen penelitiannya kami menggunakan Google Form. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat di Google Form ini disebarkan melalui link ke grup-grup yang dapat diisi oleh mahasiswa baru. Untuk selanjutnya analisis data. Nah, setelah data terkumpul, data dijadikan dalam bentuk persentase. Lalu setelah itu, dari jawaban yang berbentuk persentase ini dapat disimpulkan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah kami buat sebelumnya. Lalu selanjutnya ini merupakan hasil penelitian yang telah kami lakukan, yaitu terdapat sebanyak 81 responden. Dari pertanyaan yang pertama, apakah metode kuliah online saat ini memengaruhi lingkungan sosialmu? Sebanyak 87,7% responden menjawab ya. Artinya bahwa kuliah online saat ini memengaruhi kehidupan sosial mahasiswa. Lalu sisanya sebanyak 12,3% menjawab tidak. Artinya mereka merasa tidak terpengaruh dengan adanya kuliah online saat ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah kamu merasa kesulitan mendapatkan teman baru dalam lingkungan kuliahmu? Nah, di sini hasilnya ditampilkan dalam diagram lingkaran dan ditunjukkan sebanyak 77,8% mahasiswa merasa kesulitan mendapatkan teman baru. Lalu sisanya sebanyak 22,2% mereka merasa tidak kesulitan untuk mendapatkan teman baru. Ke tabel ketiga, kita mempertanyakan bagaimana perasaan responden saat menjalankan kuliah online. Dari data yang kita dapatkan, sebanyak 39 responden merasa nyaman, 45 responden merasa kesepian, sebanyak 59 responden atau mayoritas responden merasa stres, 25 responden merasa senang, dan 28 responden merasa sedih. Pada tabel keempat, tingkat antusiasme mahasiswa dalam mengikuti kuliah online dari 1 sampai 5 adalah 3, di mana 3 tersebut adalah di antara sangat antusias dan tidak antusias. Tetapi, jika dilihat dari grafik, jumlah responden lebih condong ke arah ke nomor 4 dan nomor 5, di mana kita dapat mengetahui bahwa responden masih merasa antusias dalam mengikuti kuliah online. Tabel 5, tingkat interaksi antar teman jurusan, kita dari tentang 1 sampai 5 adalah 3. Tetapi jika dilihat dari tabel, bahwa kebanyakan para mahasiswa lebih condong ke nomor 4 dan nomor 5, di mana
mereka sangat sering melakukan interaksi. Tabel nomor 6, kita mendapatkan bahwa tingkat mengerti mahasiswa dengan apa yang diajarkan oleh dosen mereka adalah 3. Tetapi jika dilihat dari tabel tersebut lebih condong mengarah ke nomor 4 di antara 3 dan 4 yang mengerti bahwa para mahasiswa cukup mengerti terhadap apa yang diajarkan oleh dosen. Graf yang terakhir bahwa sebanyak 72,8% dari total responden mengerjakan tugasnya dengan cara menyicil. Sementara sisanya 27,2% mengerjakan tugasnya. Mereka baru memulai tugasnya sehari sebelum deadline. Dari penelitian kami didapat kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 memaksa mahasiswa baru untuk berkuliah secara online. Dan ternyata, perkuliahan dengan sistem seperti ini mempengaruhi kehidupan sosial mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November. Mahasiswa merasa seharusnya mereka bisa memperluas lingkar pertemanan mereka. Tapi kuliah secara online justru menghambat hal tersebut. Selama kuliah secara online, mahasiswa juga merasa tingkat interaksi antar teman satu jurusan atau bahkan yang sekelas pun masih sangat kurang. Dampaknya, mahasiswa bisa merasa stres, kesepian, bahkan sedih. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat antusiasme mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan. Hal ini juga mempengaruhi pendapat mahasiswa bahwa ternyata perkuliahan secara online masih belum terlalu efektif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari artikel kelompok 7, semoga bermanfaat.